Dari Indonesia National Adolescent Mental Health ya, itu mengatakan sebanyak 15,5 juta remaja Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental. 11% Gen Z di Jawa Barat itu sering menyakiti diri mereka sendiri saat ada masalah. Dan Kang Yudi ya, 10% Gen Z di Jawa Barat menyatakan hasil survei ini ya, sering terpikir bunuh diri saat ada masalah. Wah, ini bikin merinding sekali ex-people ya. Kalian pengen bunuh diri seperti apa? Gitu. Ternyata mereka ungkapkan secara detail Langkah-langkahnya. Baik, ada apa sebetulnya yang membuat ini semua bisa terjadi? Dan sebetulnya pertanyaan yang lebih besar, Mas Fauzi, bagaimana kita menghadapi ini? Bagaimana cara kita menyikapi fenomena ini? 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. X People balik lagi di program spesial Titik Temu bareng saya Ardiansyah. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan tamu spesial pemerhati Gen Z ya, karena kali ini kita bakal ngobrol sama Mas Fauzi Ihsan Jabir dari INU Institute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Gimana? Alhamdulillah. Baik, ex-people. Nah, pernah nggak nih kamu melihat gitu ya fenomena di mana Gen Z hari ini dikesankan atau memang terkesan atau memang nampak di mana Gen Z itu dilabeli generasi strawberry, kemudian dikit-dikit mental illness, ya kan? Atau kemudian juga dikit-dikit pengennya healing gitu. Nah, itu kan fenomena di mana kita melihat Gen Z hari ini. Nah, tentunya apakah benar demikian atau ada apa di balik fenomena itu? Kali ini kita akan bincang bersama dengan Mas Fauzi soal hasil survei ya, Mas ya? Betul. Hasil survei dari INU Institute. Oke, sebelum ke sana, Mas, kita mungkin pengen kenalan dulu nih. Mas Fauzi sebagai apa di INU Institute dan INU Institute itu apa, Mas? Ya, saya sebagai direktur dari INU Institute dan juga INU Institute ini sebuah lembaga sebenarnya pemerhati generasi yang dimana di dalamnya terdapat banyak program. Ya, salah satunya adalah program untuk mengenali Gen Z lebih jauh melalui survei. Maka dari itu kemarin di tahun 2025, tepatnya di Februari ya, kita lakukan survei selama 4 bulan itu. Kita ada survei terkait dengan persepsi Gen Z terhadap masalah kesehatan mental di Jawa Barat. Nah, itu dia bener ya, karena Gen Z hari ini tadi dikit-dikit mental illness, mau apa-apa healing gitu. Betul. Dan bahkan mungkin sekarang juga kayaknya di Jabar lagi rame nih. Sampai Gen Z ini banyak yang dimasukkan ke barak militer. Iya kan? Salah satu program ya itu ya. Nah, gimana nih, Mas, berikutnya? Jadi memang sebenarnya kita membangun survei ini pertama ada kepedulian ya, kepedulian karena Gen Z ini termasuk yang terbesar di Indonesia ya secara kuantitas ya mereka, yaitu 75,49 juta jiwa atau 27,94% sekarang di Indonesia. Ya. Apalagi kalau sudah ditambah dengan milenial, artinya jumlah populasi Gen Z dan milenial saat ini di tahun 2025 sudah lebih dari 50%. Gitu. Artinya populasi Indonesia saat ini ya itu sebagian besar yang lebih dari 50% itu anak-anak generasi muda gitu. Oke, berarti ini sejalan juga dengan ada nggak sih arah di mana kita mengenal ada Indonesia Emas, Indonesia 2045 gitu ya? Ya, memang banyak pemerhati ya berkaitan dengan Indonesia Emas di tahun 2045 gitu. Karena tepat 100 tahun Indonesia itu merdeka gitu. Nah, maka ini kan sebuah pertanyaan. Betul. Ya. Bagaimana kepemimpinan negeri ini ke depan itu kan pasti dilihat dari generasi mudanya saat ini. Betul. Apalagi generasi mudanya saat ini sudah memenuhi populasi yang begitu besar gitu. Nah, cuman gini, kenapa kita ambil topik masalah kesehatan mental ya, atau yang sering disebutnya mental health gitu. Karena ini menjadi topik serius ya, bukan hanya di Indonesia tapi sudah topik serius di mancanegara gitu.
Dan kalau Kang Yudi tahu, ternyata ya prevalensi gangguan mental di Indonesia, ya khususnya di generasi kita itu mencapai 9,8%. Ini besar loh. Oke, Ya. berarti ini arah analisanya atau kemudian hasil analisanya menunjukkan ada masalah kesehatan mental di kalangan Gen Z. Iya, dan itu survei WHO tahun 2021. Ya, artinya masih 4 tahun yang lalu gitu. Iya. Dan ternyata sampai dengan saat ini itu sudah bertambah. Nah, ada sebuah survei juga ya, ada dari Indonesia National Adolescent Mental Health ya, itu mengatakan sebanyak 15,5 juta remaja Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental. Ya. Wah, ini sangat memprihatinkan juga ex-people ya. Bagaimana kalau kemudian kita biasanya melihat stigma soal Gen Z itu dikit-dikit mental health, ternyata memang hasil survei menunjukkan ada masalah di situ ya. Ya, betul. Dan masalah kesehatan mental ini kan harus kita pahami ya. Ini memang masalah-masalah Gen Z, masalah-masalah generasi itu banyak ya. Oke. Kemarin sempat disinggung juga ya, masalah tawuran, terus masalah pembegalan, masalah miras, narkotika itu juga luar biasa. Tetapi itu masalah yang muncul dari pikiran dulu kan. Kalau seumpama pikirannya itu salah memahami tentang kehidupan ya, terus juga memahami tentang bagaimana berkepribadian ya. Ini kan masalah bagaimana seseorang itu memahami hal itu gitu. Dan itu ada di mentalitas generasi gitu. Makanya semuanya mentalnya harus benar dulu, harus jernih, harus bersih dulu seperti itu. Oke. Jadi nah secara aktivitas berarti INU Institute ini fokus untuk memperhatikan hal tersebut. Betul. Betul. Dan langkah yang sudah dilakukan hari ini apa saja? Survei, terus juga pembinaan generasi, konsultasi ya, dan juga program-program kreatif lah, program-program kreatif yang ada di tengah-tengah Gen Z saat ini untuk mereka itu bisa berubah gitu ke arah yang lebih baik. Gitu. Oke. Ini menarik sekali ex-people ya, bagaimana aktivitas INU Institute memperhatikan generasi muda karena memang jadi calon pemimpin masa depan begitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, Mas melihat fenomena hari ini mungkin di mana Gen Z tadi bermasalah dengan kesehatan mental, bermasalah kemudian dengan banyak fenomena. Mereka betul ya, tergantung pada pemikiran mereka. Nah, apa yang dilihat oleh INU Institute mendasari kondisi anak-anak saat ini bisa seperti itu tuh apa gitu? Ya, sebenarnya banyak faktor ya berkaitan dengan hal itu. Dan juga kalau kita lihat ya bagaimana survei yang tadi dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey ya, itu juga ada usia 10 sampai dengan 17 tahun itu ternyata ODGJ. Ya. Dia orang dengan gangguan jiwa. Dan juga data yang lain dari survei tersebut itu mengatakan ada 34,9% yang setara dengan 16,1 juta jiwa ya itu orang dengan masalah kesehatan mental. Di usia sedini itu ya? Iya, betul. Nanti makanya kita akhirnya coba gali, karena kita warga Jawa Barat ya. Kita ingin coba gali bagaimana sih sebenarnya Gen Z di Jawa Barat itu. Nanti surveinya akan saya paparkan sedikit berkaitan dengan hal itu, dan juga sebenarnya apa sih yang perlu kita perhatikan dari hasil survei. Karena kita juga ingin bangun ya teman-teman Gen Z ini lebih dekat kemana sih mereka, lebih enak apakah enak dengan pendekatan spiritual kah, ataukah pendekatan militer kah, ataukah pendekatan yang lain. Nanti di survei ini kita akan bahas itu, Kang Yudi. Baik, menarik sekali ex-people. Ini baru pembuka ya, kita mengenal ada INU Institute yang baru saja melaksanakan survei dan hasilnya ternyata cukup mencengangkan. Di usia sedini tadi yang paling muda usia berapa Mas yang ODGJ?
Kalau itu surveinya Indonesia National Adolescent Mental Health menjadi latar belakang kita sih untuk membangun survei di Jawa Barat gitu. Oke, tadi usia termudanya bahkan di usia masih 10 tahun, 17 tahun mengidap sampai ODGJ. Ya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut lagi X People terkait dengan hasil survei dari INU Institute. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana X People, tetap di 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. X People, kita lanjut lagi ngobrol bareng dengan Mas Fauzi Ihsan Jabir, Direktur dari INU Institute, yang menunjukkan hasil survei cukup mencengangkan ternyata ya. Gen Z hari ini mengalami banyak persoalan, dan ternyata persoalan mental menjadi salah satu masalah paling krusial. Ya, tadi ditunjukkan bahkan hasil penelitian dari Indonesian National Adolescent Mental Health. Nah, itu ternyata menunjukkan banyak anak-anak yang bahkan dari usia 10 tahun ya sudah mengidap ODGJ. Ini kan sangat miris, di mana harapan masyarakat kita tentunya pemimpin masa depan adalah mereka, Gen Z hari ini ya, gitu. Nah Mas, hasil survei apa lagi nih yang didapatkan akhirnya oleh INU Institute terkait dengan fenomena Gen Z ini? Ya, tadi latar belakang kita membangun survei ini ya karena kepedulian kita dan juga melihat generasi masa depan itu adalah generasi yang akan memimpin negeri ini ke depan. Dan pertanyaannya kan apa yang harus mereka pimpin gitu, dengan apa gitu kan? Memang kalau berbicara terkait dengan mental health, kesehatan mental pada Gen Z ini pastinya berdampak ya. Berdampaknya bukan hanya kepada dirinya, kalau dirinya pasti itu, tetapi juga ke sosial masyarakat, di keluarganya ya. Terus ini juga menimbulkan masalah sosial baru ya, maupun juga yang tadi yang kita bahas ya, berkaitan dengan kepemimpinan di masa depan gitu. Nah, memang tujuan survei ini ya, kita ingin bangun agar di segala lini ya, di segala lini struktur masyarakat itu ayolah saling peduli gitu. Saling peduli kepada generasi di masa depan ya. Dan khususnya berkaitan dengan mental health ini yang sangat berpengaruh di tengah-tengah Gen Z gitu. Nah, kita mengambil dari segi persepsi ya. Nanti di survei ini kita bagi menjadi 3, Kang Yudi. Ada secara kognitif, kita juga baca itu bagaimana sih pengetahuan Gen Z terkait dengan mental health gitu. Terus secara afektif ya, sikap mereka ya di Jawa Barat itu seperti apa, dan juga secara konatif tindakan mereka. Nah, secara metodologi survei kita menggunakan metode penilaian mixed method ya, di mana pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif itu kita berikan ya di sini. Terus juga metode samplingnya kita menggunakan jenis cluster sampling ya, area random sampling ya, yakni digunakan bila populasi tersebar ya di berbagai wilayah, kita buat klasternya ya dengan sampling daerah. Dan kita menggunakan metode kontak langsung ya, face to face interview ya, pengisian kuesioner tapi non indip gitu. Nah, kemarin kita lakukan di awal 2025 dengan responden 1238 ya, di Jawa Barat. Di Jawa Barat terbagi menjadi 3 klaster dengan 27 kota kabupaten. Itu. Nah, laki-laki dan juga perempuannya ini hampir seimbang ya. Perempuan 48%, laki-laki 52%. Ya, nanti kita akan baca di situ. Dan ini memang random sampling ya. Terus juga banyaknya anak sekolah ya. Banyaknya anak sekolah, kita kategori usia Gen Z itu di usia 14 sampai dengan 27 tahun. Ya, 14 sampai dengan 27 tahun, 67% itu sekolah ya. Terus 21% anak kuliahan, dan juga 10% itu di lingkaran pekerja, karena Gen Z sudah mulai masuk di dunia kerja. Dan juga 3% itu menjawab belum memiliki kesibukan khusus. Kita tidak kategorikan lebih banyak lagi biar lebih spesifik gitu. Banyaknya kalau dari segi agama ya, Muslim ya 99,7%. Selebihnya ada Kristen dan juga Hindu gitu.
Nah, secara kognitif ya ternyata kita dapati Mas Yudi. Ya, Kang ya, enggak Mas. Ya, 95% Gen Z di Jawa Barat menyatakan benar bahwa teman, keluarga dan orang lain tuh menjadi support system bagi mental mereka. Jadi mereka sadar ternyata lingkungan terdekat mereka ya, Memberikan keluarga, pengaruh teman, besar itu ya. pengaruh besar kepada support system bagi mentalitas mereka. Artinya apa? Oke. Ya, kalau seumpama lingkungannya nggak mendukung, ya mereka bisa jadi cenderung lebih stres ya. Stres terus juga. Makanya ini penting ya bagi keluarga ya. Terus juga lingkungan pertemanan itu harus dibangun dengan nuansa positif ya. Kalau tidak pasti akan berpengaruh dengan mental. Dan itu mereka sadari. Oke. Ya. Dan ini menariknya nih. Ya, ternyata 86% mereka menyatakan ya aspek spiritual atau agama itu memiliki pengaruh ya untuk menyelesaikan masalah mereka. Oke, ini menarik nih karena mungkin di saat hari ini yang nampak ya, yang nampak justru agama itu seolah-olah menjadi satu hal yang dikesampingkan, Mas. Kalau kita lihat fenomena hari ini ya, bagaimana muncul tren agnostik di kalangan generasi muda hari ini, gitu itu juga muncul. Tapi ternyata justru hasil survei menunjukkan agama juga itu memiliki pengaruh untuk kan gini mentalitas kan pasti ada masalah dulu dong. Gak mungkin dia tiba-tiba mentalnya down ataupun dia stres ataupun dia galau gundah gulana gitu tanpa adanya masalah. Itu kan berarti dia sudah mungkin di luar itu gitu ya. Nah, ternyata ada masalah. Nah, 95%-nya itu juga mereka menyadari bahwasanya lingkungan yang buruk itu berdampak juga kepada mentalitas mereka. Artinya secara person ya mereka berhubungan dengan orang lain secara sosial ya baik itu keluarga, terus juga dukungan keluarga itu penting, dukungan teman ya, terus juga lingkungan itu sangat berpengaruh kepada mentalitas mereka gitu. Support sistemnya di situ. Oke, jadi berarti di sisi lain juga banyak anak-anak muda hari ini yang sangat merasakan bagaimana kondisi rumahnya, kondisi orang tuanya. Betul. Itu memberikan pengaruh besar. Mungkin kalau dalam hal ini kondisi mental negatifnya, kondisi ributnya di rumah barangkali itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka ya. Saya tuh beberapa mengkonsultasi teman-teman Gen Z ya. Mereka curhat banyaknya itu masalah dengan teman, masalah dengan keluarga ya, yang menyebabkan akhirnya mereka itu down seperti itu, stres, mereka tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala, terus mereka akhirnya menganggap ini adalah masalah yang seperti masalah yang paling besar di dunia ya bagi mereka. Nah, secara afektif nih sikap mereka ya. Di survei INU Institute ini menemukan ya di Gen Z Jawa Barat itu 66% ya ternyata mereka memilih diam, tidak bercerita dan menyelesaikan masalah sendiri. Jadi dipendam kalau begitu ya. Jadi kalau tadi surveinya banyak responden lelaki, ya lelaki tidak bercerita itu waduh. Ini ya ternyata jadi masalah itu nanti. Padahal mereka itu tahu ya lingkungan ya, terus itu berdampak, keluarga itu berpengaruh ke mereka. Ya, aspek spiritual juga berpengaruh, tetapi mereka 66% ya, ini ya lebih dari 50% ya. Itu mereka memilih tidak bercerita. Berarti secara analisa diri ya, analisa diri, pembacaan apa sih yang saya butuhkan. Dia tahu kalau dia butuh lingkungan, dia tahu kalau dia butuh agama gitu, dia tahu kalau dia butuh pertemanan yang baik. Tapi di sisi lain dia memilih untuk diam secara sikap. Dan menyelesaikan masalah sendiri. Jadi mereka mungkin belum menemukan atau mereka meragukan ya bagaimana orang-orang sekitar atau malu mungkin menceritakan masalahnya ya untuk menyelesaikan masalah. Tapi kan sebenarnya kalau kita sadari ya keluarga ya atau teman dekat lah, sahabat itu pasti akan memberikan yang terbaik lah. Asalkan memang sahabatnya betul memberikan arahannya. Nanti akan kita lihat selanjutnya. Nah, mereka memilih apa coba? 96% menjawab mereka memilih healing, jalan-jalan untuk melepaskan penat. Dan
masalahnya agar tidak depresi. Oke, makanya relate betul ya. Ada Wah, fenomena. ini bagi Iya. bagi orang-orang yang buka tour and travel ini laku banget ini Iya. berarti nih Gen Z ini. Betul karena memang Gen Z hari ini betul bahwa fenomena Gen Z hari ini memilih untuk healing. Iya. Tiba-tiba kemudian ada istilah me time, ada istilah staycation. Ya. Istilah- Tapi Kang Yudi, kalau kita pikir ya secara mendalam, Iya. Healing ini mungkin bisa merefresh ya, bisa merefresh sesuatu dalam diri kita gitu ya. Tetapi kan tidak menyelesaikan masalah. Nah itu yang jadi persoalan. Karena masalah tetap kan? ada gitu. Betul. Ya harus kita pahami, masalah itu tetap ada dan harus diselesaikan. Betul. Dan Gen Z harus berani untuk bisa menyelesaikan masalahnya itu. Oke. Ya. Berarti aktivitas tadi healing itu bagian dari pelarian saja kalau begitu ya. Iya. Ya bisa jadi pelarian ataupun bisa jadi untuk Rehat aduh sejenak. penat, rehat sejenak gitu ya. Tetapi masalah itu harus diselesaikan. Betul. Tidak bisa masalah itu akhirnya dibiarkan karena ya kita tahu suatu masalah kalau semua dibiarkan bisa jadi masalahnya kecil ya lama-lama kan bisa menjadi besar gitu. Ya. Baik, menarik sekali. Nah, tentunya hasil survei tadi baru 2 poin ya Mas ya? Baru 2 poin. Ada satu lagi yang Ada satu lagi afektif kita bahas. 93% Oke. ya. Mereka ini ada peluang ya sebenarnya. Nah peluangnya seperti apa kita bahas setelah yang satu ini ya Mas ya. Oke. Oke, jangan kemana-mana X People. Tetap di 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. Masih di program Titik Temu bareng saya Ardiansyah dan juga ada Mas Fauzi Ihsan Jabir dari INU Institute X People, di mana kita membicarakan tentang hasil survei di tengah-tengah Gen Z yang fenomenanya sangat mencengangkan. Ya, banyak Gen Z hari ini terkena isu mental health ya. Tadi sempat disinggung soal aktivitas mungkin Gen Z hari ini butuh healing, tapi ternyata fenomena itu tidak menyelesaikan masalah, betul ya Mas ya? Ya harus selesaikan masalah. Oke, nah berikutnya Mas, tadi baru kita bahas 2 poin ya. Berikutnya masih ada 1 poin. Oke, 93% ya ternyata Gen Z di Jawa Barat itu sepakat ya, perlu adanya pembekalan agama ataupun aspek spiritual untuk dalam rangka menyelesaikan masalah kesehatan mental. Oke. 93% ini berarti besar banget gitu. Dan memang penyelesaian masalah kesehatan mental dengan aspek spiritual ini tidak familiar lah ya. Kurang familiar. Tetapi kalau kita berbicara berkaitan dengan agama ya ataupun aspek spiritual, ini kan berbicara terkait dengan hal yang mendasar ya. Hal yang mendasar dalam diri seseorang. Kepercayaan itu sendiri berkaitan dengan Rob ya, penciptanya. Oke. Dan itu yang mengatur kehidupan mereka. Artinya ya pada saat mereka itu ingin menyelesaikan masalah mereka ya atau masalah lebih khusus terkait dengan mentalitas mereka, jika mereka kembalikan kepada aspek spiritual itu akan sangat kuat sekali. Ya, karena itu tertanam dalam jiwa dan relung hati mereka gitu. Oke. Itu dari segi afektif ya sikapnya. Oke, jadi Gen Z hari ini pada dasarnya menyadari bahwa mereka butuh agama sebagai solusi. Betul. Oke, nah Ya, mereka pengen dibina sebenarnya. mereka pengen dibina. Lalu apa yang menjadi kebingungan mereka tidak melakukan langkah itu? Ya, sebenarnya di survei kita juga itu membaca berkaitan dengan media sosial ya. Oke. Media sosial ternyata mereka menjawab ya, media sosial tuh seringkali menunjukkan hal-hal yang membuat depresi ya. Itu sebanyak 65% itu menjawab sangat setuju dan setuju. Ya, ternyata media sosial membuat depresi gitu. Oke. Artinya ini sebuah hal yang serius ya, khususnya bagi para pemangku kebijakan ataupun yang mengatur berkaitan dengan media sosial ya, memunculkan hal-hal di media sosial yang berkaitan dengan mohon maaf pornografi ya, terus juga isu-isu berkaitan dengan hal-hal yang merusak otak ya, terus juga banyak sekali kejadian-kejadian mungkin kriminalitas itu juga ternyata berdampak kepada mentalitas dari Gen Z itu sendiri ya, khususnya di Jawa Barat. Nah ini Kang Yud, yang menarik itu pada saat kita coba untuk meneliti aspek konatif ya, aspek konatif mereka.
Apa sih hal yang mendorong tingkah laku akibat dari masalah kesehatan mental itu sendiri. Nah, ternyata ya 35% Gen Z itu menyatakan sering kurang bersemangat dalam kehidupan, menjalani kehidupan mereka. Kurang semangat ya. Kurang semangat. Dan 56%-nya kadang-kadang tidak bersemangat. Kadang-kadang tidak bersemangat. Jadi menjalani kehidupan tuh asa kurang resep gitu ya. Asa mereka itu seperti tidak bersemangat atau bergairah gitu untuk menjalani kehidupan. Ini seolah-olah ini kan jadi berdampak banget gitu. Kayak jadi bosan hidup kalau gitu, Mas. Nah, ini kan berdampak banget kepada kehidupan mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan, betul, bagaimana mereka berperilaku gitu. Ya seringkali akhirnya para Gen Z itu ya berpikir ya udahlah, hidup itu ya seperti ngalir aja lah. Padahal kan nggak bisa seperti itu gitu. Kita menjalani kehidupan ini gitu. Daya juangnya jadi tidak ada. Betul. Kalau gitu. Kita kan harus punya tujuan, ya, tujuan yang jelas gitu. Ini kita mau jadi apa? Kita itu mau seperti apa dalam kehidupan, ya? Atau kalau kita kembalikan dari aspek spiritual kan, kalau berbicara spiritual ini bukan hanya kehidupan saat ini saja, tapi ada kehidupan selanjutnya gitu yang harus kita perjuangkan gitu kan, ya. Nah. Ini sangat berdampak dan juga ya ini yang cukup mengiris hati ya. Ya ternyata 30% Gen Z pada saat ditanya di survei ini mereka itu tidak memiliki tujuan hidup. Tidak punya tujuan hidup. Jadi pada saat mereka ditanya nih contoh ya, kamu pengen seperti apa sih kehidupan? Mereka bingung untuk menjawabnya. Atau mereka nggak tahu lah ya pokoknya gitu aja lah gitu. Jadi tidak punya ini 30% ya. 30% itu besar sekali itu kalau seumpama orang tidak memiliki tujuan hidup itu dampaknya akan sangat berpengaruh gitu. Ya, meskipun dia tetap menjalani kehidupan gitu. Tapi tanpa arah dan tujuan akhirnya ya bisa jadi ya sangat dimungkinkan gitu pada saat nanti dia di tengah jalan menjalani kehidupannya, mereka punya masalah ya, mereka akan ikut dengan lingkungan yang mempengaruhi dia. Nah pertanyaannya ya sudah sebaik apa atau sejauh apa Gen Z ini hidup di lingkungannya gitu. Kita lihat aja di Jawa Barat ya, bagaimana angka kriminalitas, bagaimana angka pembegalan, angka miras, angka narkotika itu luar biasa, Mas Yudi. Ya, Kang Yudi. Betul. Ya, ini yang akhirnya menjadi khawatir gitu kalau seumpama Gen Z ini tidak punya tujuan hidup yang harus terarah gitu. Ya, khususnya tujuan hidup yang positif ya pastinya ya. Gitu. Dan mereka mengatakan monoton kehidupannya gitu. Ya gitu-gitu aja gitu. Menjalani kehidupan. Rutinitas yang itu aja berarti. Yang mereka lakukan tuh mereka merasa bosan dan juga monoton. Mungkin karena tadi tidak ada tujuan hidup. Ya. Sehingga mereka melakukan aktivitas setiap hari ya karena tidak ada tujuan, mau ngapain aja tanpa arah. Ya. Dan Kang Yudi ada lagi nih, ada dua nih yang kita sorot, tiga sih sama peluangnya ya. Jadi kita juga ingin apa sih peluang yang ada di Gen Z gitu, nggak hanya kita kupas masalah-masalah mereka saja ya. Nah ini ada dua masalah krusial ya. Yang pertama, 11% Gen Z di Jawa Barat itu sering menyakiti diri mereka sendiri saat ada masalah. Coba bayangkan ya. Jadi mereka itu sering menyakiti dirinya pada saat ada masalah. Menyakiti diri itu kan artinya stres berat gitu. Ya. Iya. Dan Kang Yudi ya, 10% Gen Z di Jawa Barat menyatakan hasil survei ini ya, sering terpikir bunuh diri saat ada masalah. Wah, ini bikin merinding sekali ex-people ya. Bagaimana 10% Kang Yudi. 10%. Ya Allah. Itu kan angka yang besar dari sebanyak masyarakat Jawa Barat. 12 juta. 12 juta Gen Z di Jawa Barat ya. Berarti kalau 10%-nya kalau kita kalkulasikan 1,2 juta. Iya. Ini gede banget. Yang itu punya peluang seperti itu, Kang Yudi. Awalnya gini. Awalnya saya sempat pada saat 2 bulan berjalan ya survei ini Kang Yudi ya. Itu saya sudah dapat data 6% yang menjawab dia sering terpikir bunuh diri. Dan ini kan yang sering itu 5%. Yang sangat sering ya terpikir bunuh diri itu 5%. Coba bayangkan. Kalau seumpama dia sangat sering terpikir kan lama-lama kejadian itu. Betul. Ya.
Dan data bunuh diri banyak banget loh Kang Yudi. Betul, apalagi Aduh. termasuk di Jawa Barat. Betul. Baik. Dan setelah 2 bulan saya menjalani itu saya sudah dapat 6%. Saya awalnya ini apa bener gak sih ini? Tetapi saya akhirnya teryakinkan pada saat ada 4 orang Kang Yudi. Oke. Karena tahu saya sedang menyelenggarakan survei terkait dengan mental health. Oke. 4 orang ini datang ke saya konsultasi. Ya, 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Yang terpikir bunuh diri. Menyatakan pengen bunuh diri malahan. Sudah Bukan. mau melakukan. Iya. Oke. Aduh, Masya Allah. Baik, ini jadi persoalan besar tentunya X people ya, 4 bagaimana orang. 4 orang yang sudah langsung menghampiri Langsung di menghampiri antara banyaknya orang yang mungkin tidak berani Betul. atau bingung mau melakukan apa. Betul, buat kasusnya konsultasi dan beda-beda. sebagainya. Ya. Saya coba analisis kasusnya beda-beda. Oke. Ada yang karena keluarga, Oke. ya, masalah keluarga, terus ada juga masalah pergaulan. Ya. Oke. Dia ternyata terlibat seks bebas, ya, yang akhirnya menjadi pikiran yang sangat stres bagi dia. Laki-laki, perempuan? Itu yang perempuan. Apalagi bagi perempuan ya. Ya, bagi perempuan pastinya itu pergaulan bebas di Jawa Barat. Iya. Ya kita bisa lihat sendiri. Ya data-datanya banyak juga yang menyebutkan. Terus juga ada yang meninggal oleh orang tuanya akhirnya stres. Oke. Ya. Dan saya analisis sebenarnya pada saat ada yang konsultasi seperti itu saya Oke. pengen tahu sih sebenarnya mereka serius atau cuma bercanda gitu kan. Saya tanya ke mereka, kalian pengen bunuh diri seperti apa gitu. Oke. Ternyata mereka ungkapkan secara detail Langkah-langkahnya. Baik, ada apa sebetulnya yang membuat ini semua bisa terjadi? Dan sebetulnya pertanyaan yang lebih besar Mas Fauzi, bagaimana kita menghadapi ini? Bagaimana cara kita menyikapi fenomena ini? Mungkin kita perlu bahas setelah yang satu ini Mas Fauzi ya. Oke, jangan kemana-mana X People, tetap di 90,9 FM X Channel Inspirasi Segala Generasi. 90,9 FM X Channel Inspirasi Segala Generasi. X People, kita lanjut lagi berbincang bersama dengan Mas Fauzi Ihsan Djabir dari INU Institute yang tadi menyatakan bahwa sebanyak 10% terfikir untuk melakukan bunuh diri ya, dan ternyata 5%-nya justru sangat sering berpikir melakukan bunuh diri. Bahkan sudah ada 4 orang yang langsung konsultasi soal rencananya untuk melakukan bunuh diri. Ini mengerikan sekali X People tentunya, tapi tentunya muncul pertanyaan kenapa bisa sampai ke tahap ini, ke kondisi ini, dan lebih dari itu bagaimana kita menyikapi hal ini, bagaimana kita tentunya menjaga generasi kita, karena mereka lah yang akan jadi pemimpin masa depan negeri tentunya. Oke Mas Fauzi, mungkin tadi ya hasil surveinya menyatakan mereka terfikir untuk melakukan bunuh diri. Ya, betul. Nah, ada apa lagi nih dalam survei tersebut? Terakhir ya, dari survei ini ternyata masih ada peluang Kang Yudi. Oke. Di tengah-tengah Gen Z ini. Ya, 86% itu menyatakan ya mereka sering ya dan juga sangat sering mendekatkan diri kepada pencipta adalah cara mereka agar semakin kokoh menjalani kehidupan. Ya. Artinya sebenarnya tadi kalau kita lihat di di aspek pengetahuan ya, mereka itu juga paham ya agama itu sebagai basis ya bagi diri mereka, secara afektif juga sama, dan juga secara konatif ternyata mereka untuk menyelesaikan, meskipun tadi ya ada sebagian kecil tapi juga tidak bisa dihitung kecil ya, 10% itu ya yang mungkin sangat parah banget ya yang kita dapatkan dari hasil survei, tetapi juga banyak ya dari mereka itu yang suka ya dan juga sering mendekatkan diri itu sebagai mendekatkan diri kepada pencipta ya, maksudnya dengan beribadah ya, dengan aspek spiritual ya, yang itu akhirnya mereka itu menyelesaikan masalah mereka gitu. Nah ini kan sebuah peluang ya, artinya di tengah-tengah Gen Z itu tadi mereka pengen dibina dengan spiritual ya, keagamaan, terus juga cara mereka untuk menenangkan diri juga paling kokoh itu ya dengan aspek spiritual gitu di tengah-tengah mereka. Nah ini yang menjadi peluang bagi kita untuk melihat ya, masuk menyelesaikan masalah Gen Z itu dengan aspek spiritual keagamaan. Yang ini mungkin belum familiar ya dalam menyelesaikan masalah kesehatan mental, tetapi
ya kalau kita lihat ya aspek spiritual ya itu sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh di tengah-tengah Gen Z ataupun di tengah-tengah manusia lah untuk menjalani kehidupannya gitu. Apalagi kalau kita lihat ya banyak ya slogan-slogan ya, Sunda itu Islam, Islam itu Sunda, itu kan juga aspek spiritual keagamaan yang menyatakan orang-orang Sunda itu sangat lekat dengan aspek keagamaan dan spiritual gitu. Dan memang kalau kita pahami ya, apa sih yang menyebabkan banyak sekali masalah ya, khususnya kesehatan mental di tengah-tengah Gen Z saat ini, karena tidak adanya aspek mendasar dalam kehidupan mereka untuk memahami bagaimana sih mereka tuh tercipta di dunia ini gitu loh. Itu kan aspek spiritual keagamaan. Kalau seumpama mereka memahami secara mendasar dan juga mereka sadar di kehidupan ini tuh untuk apa gitu kan. Untuk apa, sehingga tadi untuk pertanyaan apa? Dan tujuan, mau kemana gitu loh. Iya. Soal tujuan hidupnya juga akhirnya bisa terjawab dari situ ya. Mereka itu sebenarnya ini kan sebenarnya sebuah pertanyaan mendasar dalam kehidupan manusia gitu. Betul. Kita ini dari mana gitu. Nomor dari batu kan bukan gitu kan. Sun Gokong dari batu ya. Ya. Terus kita ini di dunia ini punya tujuan apa sih? Makanya tadi di survei itu kan 30% tidak mempunyai tujuan. Ya harusnya kan kita itu mempertanyakan dalam diri kita ya. Kita ini hidup di dunia ini itu untuk apa? Tetapi ya apalagi Indonesia ini adalah orang-orangnya mempunyai agama semuanya gitu. Ya. Dan agama terbesar adalah agama Islam gitu. Pasti mereka memahami ya ada kehidupan selanjutnya. Ya. Mau kemana kita ini setelah meninggal gitu, setelah mati ya. Dan ini kan pastinya kalau seumpama dia sadar dengan pertanyaan mendasar ataupun untuk apa sih tujuan hidupnya dan juga mau kemana gitu. Betul. Pastinya dia akan menyelesaikan masalahnya dengan lebih jernih gitu. Tidak sampai menyatakan tadi terfikir apalagi terfikir gitu. Nggak akan sampai gitu. Betul. Menyakiti diri mereka sendiri ataupun terfikir untuk bunuh diri, itu pasti nggak akan sampai ke situ gitu. Kalau seumpama memang aspek spiritual keagamaannya kuat. Ya. Nah maka dari itu ya INU Institute ini sebenarnya merekomendasikan ya khususnya bagi pemerintah nih ya untuk meningkatkan dari hasil survei meningkatkan upaya preventif ya, penanggulangan dan juga kuratif, penanganan, bukan hanya penanggulangan saja gitu, tetapi juga penanganan ya atas masalah kesehatan mental. Dan juga mengadakan dan mendukung program-program pembinaan Gen Z berbasis spiritual. Berarti yang wajib berperan langsung itu pemerintah. Betul. Kalau seumpama dia aspek spiritualnya kuat, ya kami yakin sebenarnya ya mereka akan kokoh dengan itu gitu. Mereka tidak akan menimbulkan masalah. Mereka akan tujuannya jelas ya. Terus mereka dalam menyelesaikan masalahnya juga clear gitu. Karena khususnya Islam itu kan datang dari seorang pencipta. Sosok Rob semesta alam yang itu menciptakan manusia itu sendiri, yang dimana segala aturan yang hadir dari Rob ya Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti menyelesaikan masalah. Itu sudah menjadi hukum ya. Dan artinya apa ya? Kalau seumpama pemerintah mendukung aspek-aspek spiritual, pembinaan berbasis spiritual ya, keagamaan, ini insya Allah mengentaskan masalah kesehatan mental. Dan bagi sekolah ke kampus nih ya, khususnya sekolah itu harus bisa menambahkan pembelajaran dan penguatan mental berbasis spiritual. Karena kita tahu ya di sekolah-sekolah negeri pembinaan keislaman ataupun pembinaan keagamaan itu masih kurang banget gitu. Ya. Nah ini harus ditambah dan juga dikuatkan gitu. Ya, khususnya di sekolah dan juga kampus gitu. Dan juga mengadakan dan mendukung program-program pembinaan Gen Z agar kokoh mentalitasnya gitu. Nah, bagi pihak ahli agama nih khususnya ustadz, kiai ya, pimpinan pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan ya, ini harus memberikan perhatian khusus ya kepada generasi muda ya, khususnya Gen Z ya, dalam materi-materi agama dan program-program keagamaan. Artinya
ustadz-ustadz ini punya peluang yang begitu besar nih, ustadz-ustadz ya, dan juga para pemuka agama di tengah-tengah masyarakat ini punya peluang yang sangat besar untuk masuk di tengah-tengah Gen Z ya. Hanya saja memang ya tadi Gen Z suka jalan-jalan. Ya mungkin harus ada ide kreatif ini ya, untuk mengadakan contoh kajian atau majelis taklim gitu ya. Harus yang kreatif, dan di Kota Bandung kita tahu lah ya, kota wisata, kota kreatif ya. Betul. Dan juga khususnya di Jawa Barat lah, Bandung, Jawa Barat. Wah, itu luar biasa. Oke, berarti ada tantangan juga ya bagi para pemuka agama, mungkin ustadz atau ya tokoh-tokoh agama begitu ya, untuk bisa masuk ke kalangan Gen Z untuk memberikan jawaban bagi mereka, tapi dengan cara kreatif berbasis spiritual keagamaan. Oke, baik, atau keislaman sekali ya. Nah, ini untuk Gen Z nih, Gen Z ya, rekomendasi untuk Gen Z ya, nasihat untuk Gen Z juga nih. Gen Z harus menyibukkan diri dalam kegiatan dan lingkungan yang positif. Ya, karena lingkungan sangat berpengaruh. Ya, seperti kegiatan pembinaan spiritual itu juga mereka harus dekat-dekat untuk agar pada saat mereka menghadapi suatu masalah mereka bisa menyelesaikannya dengan bijak gitu. Dan juga bijak dalam menggunakan smartphone. Nah, itu krusial ya, konsumsi internet, sosial media ya, kita harus bijak gitu. Yang ketiga, membentuk komunitas ya, atau ikut komunitas yang memiliki kepedulian khusus terhadap persoalan kesehatan mental ya. Atau lebih umum lagi persoalan generasi muda ya. Dan juga komunitas-komunitas berbasis keislaman, berbasis keagamaan itu ikutin ya. Agar nanti bisa terarah dan juga bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Secara mendasar ya, karena kalau kita berbicara keagamaan itu mendasar sekali, Kang Yudi gitu. Nah, INDU Institute ya saat ini membuka dan menerima kolaborasi. Ada kesempatan ya. Pemerintah, lembaga ya, komunitas ataupun setiap masyarakat yang itu peduli dengan masalah generasi ya, mau itu kesehatan mental, mau itu terkait dengan masalah-masalah sosial, kita insya Allah siap untuk berkontribusi bersama-sama ya, kolaps sama-sama, dan juga membangun generasi ini agar negeri ini bisa lebih baik di masa depan. Baik, luar biasa ya, bersama dengan INU Institute X People. Nah, Mas Fauzi, yang sudah berkolaborasi saat ini apakah sudah ada atau mungkin sudah ada pendekatan dengan lembaga tertentu? Ya, saat ini kita dengan komunitas-komunitas ya sudah bahas berkaitan dengan hasil survei ini, kita gencarkan ya, dan juga kita kolaborasi. Beberapa komunitas juga sudah kolaborasi di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung Barat juga sudah, di Sumedang, Jatinangor ya, juga sudah, di Kabupaten Bandung juga sudah. Insya Allah akan kita lebih luaskan lagi ya hasil survei ini. Khususnya ini sebenarnya pintu masuk ya, pintu masuk ataupun langkah awal ya. Kita ini untuk ketahui dulu deh Gen Z itu kayak gimana sih. Iya, mereka harus kenal dengan Gen Z, betul. Terus juga mereka itu masalahnya kayak gimana ya, masalah mentalnya seperti apa, agar nanti INU Institute bisa bangun itu secara lebih spesifik dan juga lebih mengena gitu di tengah-tengah Gen Z gitu. Baik, menarik sekali. Mas Fauzi, mungkin terakhir, apa yang menjadi harapan INU Institute saat ini? Ya, harapan kami generasi masa depan itu adalah harapan. Mereka harus menjadi sosok-sosok pejuang di masa depan ya. Dan juga khususnya kita di INU Institute ini berbasis Islam ya, menyelesaikan masalah dengan aspek spiritual ya. Semoga Gen Z mereka bisa ke arah Islam, dan juga mereka bisa menyelesaikan masalah kehidupan mereka dengan solusi Islam gitu, agar nantinya mereka bisa tenang hidupnya dan memiliki tujuan. Karena agama akhirnya menjadi jawaban. Iya, begitu ya. Karena tadi betul, karena yang saya tangkap di tengah kebingungan Gen Z barangkali ya, mereka tahu mereka punya masalah, mereka tahu apa yang menyebabkan masalah mereka, tapi mereka
hanya bisa memilih diam atau memilih untuk menghindar lewat healing tadi ya. Sementara jawabannya adalah dengan aspek spiritual tadi ya. Betul sekali Baik. Kang Yudi. Siap Mas Fauzi, terima kasih banyak Sama-sama. sudah berbagi dengan kita, menunjukkan hasil surveinya yang luar biasa. X-People, kita tentunya ini menjadi perhatian besar bagi kita semua. Bagaimana generasi muda hari ini butuh perhatian dari banyak peran pemerintah ya, kemudian juga tokoh-tokoh, dan juga kita mungkin kalau masalah hari ini adalah masalah Gen Z, tentunya kita yang milenial, silenial, generasi X, dan mungkin juga para orang tua boomers ya, yang hari ini menjadi kakek neneknya, juga penting sekali untuk memperhatikan generasi muda hari ini, apalagi sekarang udah masuk ke generasi alpha. Betul. Pasti nanti akan ada banyak tantangan-tantangan baru lagi ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Fauzi sekali lagi. Terima kasih Kang Yudi. Terima kasih. Jumpa lagi X-People di program Titik Temu berikutnya. Masih bersama saya Ardiansyah. Sampai jumpa lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi.